Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi kali ini kita akan bahas tentang suatu model pengembangan dari model regresi yang sudah kita pelajari, yaitu tentang model pilihan kualitatif. Jadi model pilihan kualitatif ini adalah sebuah model seperti model regresi biasa, namun ada hal yang khusus. Apa khususnya? Jadi kalau pada regresi biasa itu skala pengukuran pada variabel-variabel yang kita gunakan adalah pada skala pengukuran interval atau rasio. Kalau pada regresi kali ini adalah regresi di mana variabel dependennya skala pengukurannya bukan skala pengukuran yang interval atau rasio, namun skala pengukurannya adalah nominal atau ordinal. Jadi ini adalah suatu model di mana variabel dependennya itu berupa pilihan atau suatu tingkatan yang bukan berskala interval atau rasio. Contoh yang paling sederhana adalah misalnya kita memodelkan apakah seseorang itu membeli atau tidak membeli suatu barang yang uh, dipengaruhi oleh beberapa variabel independen atau dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi kalau kita memodelkan orang membeli atau tidak membeli berdasarkan faktor-faktor tertentu yang kita modelkan, maka model seperti ini adalah model pilihan kualitatif yang sedang kita pelajari ini. Kenapa berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya? Karena kalau sebelumnya itu kan kita gambarkan kalau dalam suatu grafis, maka model itu kita bisa gambarkan dengan suatu gambar garis linear, garis lurus, ya, yang ada pada suatu uh, koordinat X dan Y, ya. Y adalah mewakili variabel dependen dan X mewakili variabel independen. Jadi suatu garis lurus. Nah, tapi kalau uh, model pilihan kualitatif ini, karena Y-nya itu pilihannya hanya dua, misalkan ya kita ambil dua gitu ya, membeli atau tidak membeli, ya berarti biner, maka kita nggak bisa menggambarkan dalam suatu bentuk garis lurus ya, tapi garis yang mendatar ya, karena pilihannya hanya 0 atau 1 ya, membeli atau tidak membeli. Sehingga model yang seringkali kita gunakan itu menjadi tidak tepat kalau kita gunakan untuk menjelaskan model ekonomi seperti ini. Jadi kita harus rubah itu ya pemahamannya sehingga nanti model itu lebih tepat untuk mewakili kenyataan yang ada. Konsep dasarnya model pilihan kualitatif ini, pilihan kualitatif yang disebut pilihan kualitatif adalah variabel dependennya ya. Jadi boleh nggak kita paksakan dengan menggunakan model sebelumnya ya, boleh-boleh saja, tapi menjadi tidak apa itu tidak rasional atau tidak make sense ya, tidak masuk akal kalau kita memodelkan dengan model yang biasa kita lakukan. Maka kita harus merubah model itu. Jadi uh, memodelkan gejala ekonomi membeli atau tidak membeli tadi itu dengan suatu model uh, regresi linear itu menjadi tidak tepat, maka kita lebih tepat ya, lebih masuk akal kalau kemudian pilihan membeli atau tidak membeli itu kita rubah menjadi peluang untuk membeli atau tidak membeli. Jadi tujuan dari pemodelan tidak lagi memodelkan membeli atau tidak membeli, tapi tujuannya berubah menjadi model yang menjelaskan tentang peluang individu atau konsumen untuk membeli atau tidak membeli. Jadi karena kita memodelkan peluang, maka nilainya bisa antara 0 sampai 1. 0 mewakili tidak membeli dan 1 mewakili membeli. Jadi di antara keduanya itu ada peluang untuk membeli atau tidak membeli. Jadi kalau kita rangkum, nah, jadi seperti ini ya dalam suatu matrik. Jadi kalau regresi biasa, regresi linear biasa itu variabel dependennya interval rasio. Kalau model pilihan kualitatif ini variabel dependennya nominal ya. Kita sebut dengan model analisis regresi logistik. Jadi analisis regresi logistik atau analisis regresi dengan pilihan kualitatif itu adalah suatu model di mana variabel dependennya adalah variabel yang berskala nominal ya.
atau ordinal sebenarnya ya. Nah, jadi ordinal bisa dipandang sebagai skala nominal juga bisa. Tapi nanti kalau untuk ordinal kita akan pelajari pada sesi berikutnya. Jadi model yang kita bisa gunakan untuk analisis regresi logistik ini bisa model peluang linear ya. Tapi nanti kita nggak akan gunakan itu karena tidak 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 kurang bagus ya. Tapi yang lebih tepat adalah kita gunakan model Probit. Jadi ada dua model ya. Nanti dua model ini kita juga akan pilih pilihan yang lebih mudah untuk kita gunakan pada aplikasinya, yaitu model logit ya. Jadi ada model peluang linear di mana kita modelkan itu dengan suatu garis linear. Kemudian yang kedua adalah model Probit. Ya, model Probit itu model yang menggunakan distribusi normal sebagai acuannya. Nah, kemudian model Probit yang kemudian kita linearkan. Nah, itu yang kemudian kita sebut dengan model logit. Nah, ini misalkan suatu ilustrasi ya. Nah, kita mengambil contoh studi mengenai pengaruh tingkat pendapatan, jenis kelamin, dan umur terhadap pilihan membeli atau tidak membeli suatu produk. Jadi, variabel bebasnya itu membeli atau tidak membeli, kebalik ya, variabel terikatnya adalah membeli atau tidak membeli, sedangkan variabel bebasnya adalah tingkat pendapatan, kemudian yang kedua adalah jenis kelamin, dan umur. Jadi tingkat pendapatan, skala pengukurannya adalah rasio, jenis kelamin, skala pengukurannya adalah nominal, ya, jadi nanti kita menggunakan dummy variabel, Anda sudah tahu ya, dummy variabel. Kemudian umur adalah interval. Jadi kita memiliki dua variabel berskala interval pada variabel independen dan satu variabel berskala nominal. Oke, kita lanjutkan dengan ilustrasi ini, maka dapatkan model peluang linearnya. Kalau kita menggunakan model peluang linear, kita bisa memodelkan seperti model regresi biasa. Namun YI-nya itu adalah nanti model peluangnya, ya, model peluangnya. Oke, jadi peluang terjadinya satu atau membeli, atau peluang terjadinya tidak membeli, ya, nol. Nah, jadi modelnya Anda bisa lihat. Nah, ini ya. Jadi ini model awalnya, nah, kemudian kita rubah menjadi model peluang. Jadi ekspektasi atau harapan kita terjadinya Y. Kemudian modelnya menjadi ini ya. YI sama dengan 1. Kalau peluang YI sama dengan 1 atau peluang beli, dan 1 min. Nah, kalau kita definisikan PI ya, peluang I sama dengan peluang dari YI sama dengan 1, maka sebaliknya tidak membeli adalah 1 minus PI. Ya, atau peluang YI sama dengan 0. Jadi seperti itu. Peluang kan nilai kumulatifnya adalah 1. Jadi di antara keduanya adalah 1 minus peluang tersebut. Kira-kira seperti itu. Modelnya menjadi seperti ini. PI sama dengan 0 jika ini. PI sama dengan 1 jika ini. Ini fungsinya adalah seperti ini. Oke. Atau Probit. Nah, Probit itu fungsinya menjadi seperti ini ya. Peluang membeli ini. Peluang itu kita modelkan ya. Ini basisnya adalah basis distribusi normal ya. Ini adalah eksponensial, jadi menggunakan fungsi eksponensial seperti ini. Anda bisa lihat kok fungsinya menjadi fungsi yang tidak sederhana ketika kita menggunakan regresi linear. Iya, memang seperti itu karena memang nilainya adalah antara 0 dan 1 ya. Kalau dibuat linear menjadi yang tadi itu ya. Nah, kalau dibuat profit yang lebih realistis menjadi seperti ini. Oke. Makanya kemudian dibuat suatu model baru yang kemudian kita melokkan ya. Fungsi ini dilokkan ya, diberi nilai lock atau loan sehingga modelnya menjadi model logit. Jadi model logit itu adalah model lock dari model probit. Jadi model probit ini kemudian dilokkan menjadi linear atau nanti modelnya menjadi model yang garis lurus atau garis linear ya. Jadi lebih mudah dipahami seperti model regresi
Jadi ini model peluang linier, ini model profit. Nah, model profit juga bisa sebenarnya, tapi estimasinya menjadi menggunakan tidak LOS, OLS ya, OLS, tapi menggunakan maksimum likelihood. Jadi ini kira-kira seperti ini, model logitnya itu ini model logit sederhananya seperti ini ya. Jadi peluang ya, ini coba Anda bisa lihat ini peluang membeli dan ini peluang rasio tidak membeli. Jadi model regresi sederhananya itu dinilai eksponensialnya ini. Nah, kemudian dia di-lock-kan ya. Dia di-lock-kan nilainya menjadi seperti ini ya. Logit peluang membeli sama dengan log ya. Peluang membeli dibandingkan dengan peluang tidak membeli ya. Di-lock-kan. Nah, nilainya atau log ini jadi fungsi Gx kita namakan menjadi fungsi linier biasa. Jadi nanti kita lebih mudah memahami, cuma perbedaannya adalah pada cara menafsirkan. Karena cara menafsirkannya itu nanti bukan langsung pengaruh dari variabel independen itu kita gunakan koefisien regresinya B0 atau B1-nya, beta 0 atau beta 1-nya ini, bukan seperti itu, tapi nilai eksponensial pangkat beta 0 dan eksponensial pangkat beta 1 itu yang nanti akan kita terjemahkan menjadi pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependennya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi Y-nya itu bukan lagi Y nilai biasa, tapi Y itu adalah perbandingan peluang dari membeli dan tidak membeli ya di lokan ini. Jadi ini adalah profit ya ditransformasi menjadi logit ya. Ini seperti ini. Jadi yang eksponensial ditransformasi menjadi garis lurus atau linier. Jadi regresi logistik itu sebenarnya adalah regresi profit yang kemudian kita logkan ya. Nah, kalau kita menggunakan aplikasi seperti SPSS itu kita bisa langsung dapatkan regresi logistik. Jadi kita bisa menghitung estimasi dari koefisien regresinya itu menggunakan aplikasi itu. Tapi konsepnya adalah konsep seperti ini. Di dalam regresi logistik nanti kita akan dapatkan istilah namanya UT ya. UT. UT adalah perbandingan antara suatu kejadian terjadi dibandingkan dengan kejadian yang lain. Nah, kalau kasusnya adalah membeli atau tidak membeli, berarti UT itu adalah rasio atau perbandingan antara peluang membeli dengan peluang tidak membeli. Ya. Misalkan ini tadi salah satu variabelnya adalah jenis kelamin. Ya. Jenis kelamin adalah wanita 1, ya kita kode 1, pria kita kode 0. Maka UT untuk wanita atau perbandingan peluang membeli untuk wanita dibandingkan tidak membeli untuk wanita. UT untuk pria adalah perbandingan membeli untuk pria dan dibandingkan dengan tidak membeli. Jadi perbandingan antara peluang membeli dan peluang tidak membeli untuk pria itu kita sebut dengan UT pria. Nah, rasio antara wanita dan pria itu kita sebut dengan UT rasio. Jadi rasio dari UT-UT-nya ya. UT itu adalah perbandingan suatu kejadian terjadi dibandingkan dengan suatu kejadian tidak terjadi. Nah, kalau peluangnya hanya 2. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi ada istilah UT dan UT rasio. Nah, UT rasio inilah yang nanti akan kita terjemahkan sebagai ya, ini UT rasio ini yang kita terjemahkan sebagai pengaruh dari suatu variabel bebas terhadap variabel terikatnya, kira-kira seperti itu. Pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependennya itu adalah UT rasio. Jadi kalau regresi biasa kita menggunakan koefisien regresi atau parameter regresi atau
atau beta 0, beta 1, dan seterusnya. Tapi kalau di dalam regresi logistik kita menggunakan odds ratio atau ini eksponensial pangkat dari koefisien regresinya. Oke, ini ya yang kita gunakan nanti. Supaya lebih sederhana, saya nggak akan menjelaskan persamaan matematisnya seperti ini, tapi kira-kira menerjemahkannya gimana, ya, bagaimana ya. Jadi untuk variabel independen yang skala pengukurannya nominal atau kita menggunakan dummy variabel, ya, maka odds ratio itu ya kita terjemahkan menjadi ini, berapa kali kemungkinan atau peluang membeli untuk konsumen wanita dibandingkan konsumen pria. Itu di odds ratio ya. Jadi karena variabelnya adalah laki-laki 1, perempuan 1, laki-laki 0, maka yang dilihat adalah yang satunya ya. Jadi berapa kali kemungkinan membeli. Jadi pangkat beta satunya ini atau koefisien regresi ya, kalau di model regresi biasa itu, kalau di sini odds ratio ya. Odds ratio untuk variabel jenis kelamin itu bagaimana menerjemahkannya? Nah, menerjemahkannya menjadi seperti ini. Menerjemahkannya bukan bila variabel X naik 1 kali maka akan mendorong atau menyebabkan atau berpengaruh terhadap kenaikan variabel Y sebanyak berapa ya. Itu kalau di regresi biasa kan menerjemahnya seperti itu. Tapi kalau di dalam regresi logistik ini odds ratio itu diterjemahkan kalau untuk variabelnya itu variabel yang berskala nominal atau dummy, maka kita menerjemahkannya adalah berapa kali kemungkinan ya membeli ya, karena pilihannya adalah membeli atau tidak membeli untuk konsumen wanita ya, wanita 1 dibandingkan dengan konsumen pria 0 ya. Jadi seperti itu interpretasi dari odds ratio. Jadi kalau untuk yang variabel independennya itu adalah continue itu bisa interval atau rasio skala pengukurannya, maka ini odds ratio ini eksponensial dari pangkat eksponensial dari koefisien regresinya itu diterjemahkan menjadi berapa kali kemungkinan membelinya ya, jika X naik 1 unit. Jadi kalau suatu variabel X naik 1 unit, kemungkinan dia akan kemungkinannya dia akan saya ulangi. Jadi dia berapa kali kemungkinan membelinya ya, jika X naik 1 unit ya. Jadi kalau X naik 1 unit, peluangnya berapa kali akan membeli suatu barang yang dimodelkan tadi itu, kira-kira seperti itu. Jadi kalau variabel independennya naik 1 unit, maka berapa kali kemungkinan dia akan membelinya. Jadi seperti itu kira-kira nanti cara melakukannya. Oke. Saya kira cukup pertemuan kali ini, dari penjelasan kali ini. Bila ada yang kurang jelas nanti kita bisa diskusikan kembali. Terima kasih.